Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk hari ini saya akan membahas atau melanjutkan berkaitan dengan otomatisasi pengiriman email dengan Python. Nah, di sini itu kemarin itu kita udah coba ngebuat template-nya, ya. Template untuk voucher dan juga statusnya. Nah, selanjutnya di sini kita bakalan membuat untuk pengiriman ke emailnya nanti. Nah, yang pertama-tama di sini itu kita ada beberapa yang mesti diimport, yaitu ada SMTP lib dan SSL, terus ada juga email, ya. Terus ada juga nanti itu di emailnya ini ada meme text, ada juga meme multipart, ya. Terus ada juga kita import modul yang udah dibuat sebelumnya, yaitu ada modul buat ngedapetin data dari Spear site-nya. Terus di sini itu ada juga modul untuk template voucher-nya dan juga statusnya ini, ya. Ada voucher dan status. Nah, selanjutnya lagi di sini kita bakalan ambil data yang ada di preset, ya, atau istilahnya dari modul get datanya ini, ya. Kita panggil terus kita kita ambil variabel df underscore final. Oke, nah ini dari link presetnya, ya. Itu ada di sini. Ini kita ambil datanya dan nanti di sini kita coba cetak, ya, outputnya itu seperti apa. Nah, mungkin kalau buat ngingetin lagi ya, untuk data-datanya itu ada voucher, ya, kurang lebih seperti ini untuk data di vouchernya. Ya. Ada vouchernya, kode voucher, ada juga kelas, ada juga email, ada juga nama. Ya. Terus di sini pun ini untuk yang skornya tadi, yang buat nunjukin apakah statusnya dia itu lulus atau gagal. Ya. Itu ada di sini. Oke, selanjutnya lagi di sini ada password. Nah, ini password untuk akses ke Gmailnya nanti. Tapi passwordnya ini bukan password email, ya, tapi password aplikasi. Nah, untuk pembuatan password aplikasinya itu di sini untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama-tama adalah kita di sini itu coba buka, ya, buka Google account. Nah, di bagian Google Account ini untuk membukanya, ya, di sini kita bisa pilih yang manage your Google Account. Setelah dipilih nanti keluar seperti ini dan kita pilih yang security. Di sini itu agak lama. Nah, ini udah masuk ke security-nya. Baru nanti kita pilih yang app password di sini. Di sini saya masuk. Nah, setelah masuk ke apps password di sini kita pilih yang set app-nya itu yang mail, ya. Terus yang device-nya ini kita pilih sesuai sama device yang kita gunakan itu apa, ya. Misalnya di sini kan saya gunain Windows komputer, di sini saya pilih yang ini. Baru ntar pilih yang generate. Nah, nanti ini ya kita dapat passwordnya. Nah, passwordnya ini yang bakal kita gunain nanti. Oke, bisa di copy terus dan nanti tinggal copy ke sini. Nah, karena di sini saya udah ada, jadi nggak perlu lagi. Oke. Nah, nanti biasanya di awal-awal bakal muncul kayak notif-notif security alert ini, ya, pas kita ngatur tadi. Cuman di sini ya diabaikan aja, karena nggak masalah. Oke. Nah, karena di sini saya udah ada passwordnya dan di sini selanjutnya saya bakalan bikin input. Ya. Untuk inputnya ini buat kondisinya tadi, apakah saya pengen ngirim status kah atau voucher. Nah, ini ntar dari inputannya itu dari sini. Oke. Nah, untuk passwordnya juga sebenarnya kalau pengen lebih aman mungkin bisa juga bisa pakai pass-nya ini, ya. Kita gunakan pakai mask ini. Ini tujuannya biar nanti pas kita input password di sini tuh bakal keluarnya itu
seperti ini. Ya, atau istilahnya kayak ke hidden nih, passwordnya itu nggak akan kelihatan dari passwordnya tadi. Oke, cuman di sini biar cepat saya langsung kayak gini aja. Ya. Dan ini mungkin nanti pas udah kelar bakal saya hapus juga, ya. Karena bahaya kalau misalkan ada orang lain tahu atau menggunakan password. Oke, nah di sini untuk selanjutnya lagi ada fungsi data student. Fungsi data studentnya ini untuk ngedapetin, ya, atau buat ngedapetin lah, buat ngedapetin nama, email, terus keseluruhan email dan juga voucher. Yang kurang lebihnya ini ada satu, dua, tiga, empat, ada empat variabel. Ya. Nah, di sini emailnya ini email dari setiap orang ya, tapi satu-satu. Ya, di sini ada email tapi keseluruhannya yang udah dijadikan ke dalam list. Oke. Nah, dari fungsinya ini nanti bakal kita gunakan di bagian send email, ya, dan juga di bagian sini. Nah, cuman di sini kan sebenarnya nggak ada ya kan. Tapi sebenarnya adanya itu pas hubung ke send mailnya ini ya. Jadi kalau seandainya di sini kita nggak bikin fungsi ini, nggak bikin fungsi ini, ya, itu bisa langsung ke bagian sini penulisan codingannya. Nah, cuma di sini saya biar lebih rapi dan gampang aja buat ngedit-ngeditnya, makanya di sini saya bikin fungsi, ya. Fungsi send mail dan nanti ya send mailnya itu di sini. Dan di dalam send mailnya ini ada lagi fungsi ini yang bakal saya panggil ke bagian sini. Oke, di sini pun juga ada juga nih fungsi-fungsi yang dipanggil. Oke, nah di sini untuk yang send mailnya ini untuk fungsi pengiriman pesannya nanti, ya. Atau istilahnya sama buat ngatur template-templatenya lah yang ada di pesannya tadi. Di sini ada kirim status, ya, ini default argumennya, ya. Nilainya itu ada status, terus ada argumen subjek, di sini defaultnya itu pengumuman, untuk status di sini defaultnya itu lulus. Nah, ini sini ada lagi yang bisa, ya, lima multi part alternatif. Ini itu digunakan kalau misalkan kita ada beberapa part, kayak misalkan untuk teks dan HTML yang nanti buat pengiriman emailnya itu dijadikan satu kesatuan. Dan di sini kita bisa pakai yang namanya mime multi part. Terus ini ada sender emailnya, itu pakai emailnya begini. Terus ada sisi, kalau misalkan mau nambahin sisi, ya. Di sini saya kasih sisinya itu dari email ini. Nah, terus ada to-nya ini saya pengen gunain emailnya itu dari setiap orang yang tadi satu-satu lagi istilahnya. Jadi ntar ngambil dari fungsi ini, ya, diambil buat yang ini alias yang di bagian sini. Oke, terus di sini ada kondisi. Jadi ketika statusnya itu apa bukan statusnya ya. Jadi istilahnya di sini itu ketika saya pengen ngambil status, ya, buat nanti pengirimannya, yaitu dia bakal ngirim di statusnya tadi, ya, ke template status yang ada di sini. Itu yang bakal dikirim. Karena di sini ada teksnya itu dari data underscore st, ini, ya kan. Terus status the student dan di sini ada buat inputkan statusnya nanti. Ya, ini berdasarkan dia itu lulus atau enggak. Oke, di sini kalau misalkan kirimnya atau voucher, ya di sini bakal kirim ke template voucher. Terus ini ada buat yang message-nya. Yang message-nya itu ada from-nya itu dari sender email, to-nya itu dari sini. Ya. Di sini ada join kalau misalkan nanti ada beberapa email, ya. Itu jadi kita nggak perlu apa ya, istilah langsung kayak gini aja lah, ya, buat penulisan codingan ini. Jadi nggak perlu lagi kayak ngatur, kayak kalau satu kan berarti kan kita nggak, kalau misalnya ada beberapa kan kita di sini kan nggak bisa pakai, kalau nggak pak tanpa join, ya, kalau misalnya tanpa join di sini tuh nggak bisa langsung. Makanya di sini, ya, kita bikin list biar nanti kalau seandainya ada beberapa email di sini bisa langsung dikirim. Di sini pun sama juga ya, kalau misalnya ada beberapa sisi emailnya, ya, di sini kita udah bisa langsung gunain. Oke.
Makanya di sini ada join. Join jadi kalau misalnya di sini nih ada koma, terus ada email, jadi satu satuan. Itu emang formatnya itu seperti itu ya kalau buat pengirimannya nanti. Kalau misalkan kita pakai paket ya buat pengirimannya emailnya itu pakai ini. Oke. Terus selanjutnya lagi di sini ada lagi meme text. Nah, ini dari yang modul tadi ya. Di sini itu buat template teksnya tadi. Dari sini kita kasih tahu bahwa template-nya itu dia HTML. Nah, terus kita attach ya, ke message-nya. Terus untuk yang server login-nya ini, ya, ini buat login ke emailnya tadi. Nah, emailnya itu ini dari email ini. Nah, terus passwordnya dari yang ada di sini. Yang dari app password tadi yang kita atur di Gmail-nya. Terus ada server send emailnya. Ini buat nge-send ya emailnya. Plus di sini kan ada tuh sama sisinya dan kita atur buat formatnya. Nah, format ini buat data inputan yang ke template-nya ini. Maka ada nama. Nah, namanya itu ambil dari sini. Nah, nanti dari namanya ini bakal masuk ke bagian ini. Vouchernya pun bakal masuk ke sini. Status itu bakal masuknya ke sini. Nah, nah, ini dari dot format nilainya tadi ya. Asal muasal nggak dapetin buat template-nya itu yang bakal inputnya itu apa. Nah, itu dari sini. Oke, terus di sini setelah bikin fungsinya, di sini kita buat ngatur koneksinya ya untuk pengiriman pesannya tadi. Nah, ini buat keamanan aja ya. Koneksinya biar aman, di sini kita atur ke SSL, terus kita akan eh, panggil SMTP link-nya, ya, smtp.ssl, ya, a server. Nah, ini servernya ini ntar ke sini ya, arahnya. Oke. Server itu bakal ngarah ke sini. Dari sini ada looping. Ini buat ngelooping indeks dari data frame-nya. Ya, jadi ntar misalkan ketika indeks ke nolnya itu dia lulus, ya, statusnya dia udah lulus, maka bakal dikirim dengan format default yang ada di sini. Tapi kalau misalkan dia itu nggak lulus, ya berarti statusnya itu bakal diganti ke tidak lulus atau mengulang. Kan defaultnya itu dia statusnya itu ya statusnya itu lulus buat statusnya itu defaultnya. Nah, selanjutnya lagi kalau misalkan kita di sini pengen kirim pesannya itu voucher, ya di sini ketika statusnya itu lulus maka dikirim itu voucher dan juga subjeknya itu bukan pengumuman lagi tapi berubah jadi voucher akses kode. Oke. Nah, kalau misalkan dia nggak lulus, berarti bakal dipas atau nggak bakal dikirim apa-apa. Ya. Jadi nggak bakal dikirim voucher kalau misalkan dia itu statusnya nggak lulus. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita coba buat running. Ayo, coba. Kurang lebihnya nanti di sini tuh kita dapat outputnya. Di sini kita coba kirim satu, misalkan aja ya. Misalkan kita kirim buat statusnya. Oke. Kalau di sini saya kirim lagi buat yang vouchernya yang sekaligus. Ini saya oke, nah ini untuk datanya. Oke, dari datanya ini kita coba kirimnya itu tadi kan ini status nih. Jadi kalau yang Siswanto file ya dia bakal kekirimnya bakal file.
Tapi kalau yang lulus-lulus ini ya bakal kekirimnya kalau dia tuh lulus. Oke. Nah, di sini kalau misalkan lagi kita pengen uh, kirim voucher. Nah, seharusnya di sini itu udah ada pesan. Nah, di sini ini tadi pesan buat yang pengumuman ya. Ya, kalau seandainya dia itu lulus, ya. Terus di sini juga kalau misalkan dia itu tidak lulus, ya, ini bakal kirimnya ke sini. Oke. Di sini kita coba running lagi. Nah, ini dia kekirim vouchernya itu ke sini ya. Oke. Dia ada pengumuman sama voucher. Yang di sini ya, karena dia itu nggak lulus, ya, ya udah di sini nggak ada kekirim apa-apa ya. Kekirim vouchernya itu cuma ke sini aja. Oke. Nah, tadi itu di sini kan ada voucher dua kali. Ya, voucher dua kali. Ini status nih yang awal. Terus tadi ada voucher. Kalau misalkan besar, nah ini baru kekirim. Jadi voucher itu bakal kekirim dua kali ya, karena kita ngerunningnya dua kali. Oke. Cuman di sini kembali lagi tergantung koneksi ya. Kalau misalkan koneksi kita agak-agak lama ya tadi ini agak-agak delay. Tapi kalau misalkan lancar, ya, itu bisa langsung cepat kalau buat koneksinya tadi. Nah, jadi ya kurang lebihnya seperti itu. Ya. Jadi di sini itu kita sudah coba buat pengiriman pengumumannya tadi. Ingat kalau pengumuman di sini dia yang subjek defaultnya tadi. Ya. Kalau misalkan dia itu lulus, ya udah berarti di sini hasilnya lulus. Kalau misalkan nggak lulus, ya di sini hasilnya yaitu tidak lulus. Itu untuk pengumuman. Nah, kalau seandainya lagi untuk voucher, karena kita pilihnya voucher, ntar di sini subjeknya berubah. Jadi voucher akses kode. Dan yang dikirim buat orang yang bisa. Nah, di sini kan karena ada pengaturan untuk nama juga, ya. Jadi makanya di sini muncul nama. Tapi di sini karena nggak diatur buat namanya, ya udah. Jadi namanya cuma ini doang ya, karena nggak diatur buat nama. Tapi bisa juga kita ubah, kita atur untuk namanya. Oke. Nah, di sini sebenarnya kalau pengen dikembangin lagi bisa juga ya, kayak misalkan mungkin buat kondisinya ini, ya kan cuma dua nih. Yang bisa juga tambahin ada tiga. Ya kayak misalkan yang ketiganya itu mungkin status dan voucher sekaligus. Ya. Jadi nggak satu-satu kayak gini, mungkin bisa juga. Atau nanti bisa juga dari riwayat pengirimannya ini ntar di record ya, atau istilahnya bakal kita simpan riwayat pengirimannya itu ke file baru ya. Jadi biar ketahuan siapa aja yang udah benar-benar kekirim emailnya tadi ya. Terus dari situ nanti bisa juga kita atur buat running codingannya atau running scriptnya. Script Python-nya ini secara otomatis dengan pembuatan schedule. Kalau ini kan dia istilahnya manual ya kan, kita input dulu, baru ntar dia bisa runningnya, ya, hasilnya apa? Bisa running prosesnya tadi pengiriman emailnya. Tapi kalau misalkan pakai schedule itu bisa lebih otomatis lagi. Ya. Jadi tanpa kita perlu running secara manual scriptnya, itu bisa juga. Nah, dengan pengaturan schedule.
Cuman di sini nggak saya bahas untuk pengaturan schedule-nya. Ya. Dan di sini lebih bagus lagi kalau misalkan dibikin juga ada dokumentasi. Ya. Ini tujuan dokumentasi ini sebenarnya buat mempermudah aja kalau seandainya nanti pengen bikin lagi dari awal atau pengen ngubah ya eh, codingan-codingan yang ada di dalam Python ya tadi. Ya kan? Jadi kan kalau kita ada dokumentasi ya gampang lah. Jadi nggak lupa gitu. Kalau misalkan tiba-tiba lupa, ya apa yang udah dikerjain ya udah. Ntar kan mesti ngulang benar-benar dari awal lagi ya kan. Tapi kalau misalkan kita punya dokumentasi, ya bisa langsung apa aja nih yang mesti diubah dari codingan tadi. Oke, kurang lebihnya itu aja buat pertemuan hari ini dan semoga bermanfaat ya. Saya tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.